Allah memerintahkan mengagungkan namanya, Allah memerintahkan kepada kita menyebut-nyebut namanya, itu semata-mata bukan untuk menambah keagungan Allah. Dengan menyebut-nyebut nama Allah tidak akan menambah keagungan Allah, atau sedikit menyebut nama Allah tidak akan mengurangi keagungan Allah. Tetapi Allah menyuruh kita berbuat demikian karena untuk kebaikan kita semua. Di antaranya bahwa dengan banyak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah pertanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasul mengatakan, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikri." Barang siapa yang cinta sesuatu, maka dia akan banyak-banyak menyebut yang dicintainya itu. Ketika kita cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul, ya perbanyak menyebut-nyebut nama Allah, perbanyak menyebut baginda Rasulullah SAW dengan shalawat kepadanya. Kemudian yang kedua, bahwa dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tawassul, sebagai wasilah, bahwa dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama yang baik itu. Ketika kita banyak menyebut nama Allah, maka qabul doa, ijabah doa itu akan lebih dekat, akan lebih cepat dibandingkan kita berdoa dengan seadanya, dibandingkan kita dengan berdoa asal-asalan saja. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan menyebut-nyebut nama Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Sesungguhnya hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hatimu akan tentram. Maka hamba-hamba Allah yang galau, hamba-hamba Allah yang dimusing, hamba-hamba Allah yang lagi banyak pikiran, berbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati akan menjadi tentram. Itulah tujuan Allah mensyariatkan penyembelihan kurban, artinya untuk banyak-banyak menyebut nama Allah, dan hikmahnya diantaranya adalah yang tadi. Dan kalimat takbir, tahmid, tahlil ini adalah kalimat yang paling dicintai Allah, sebagaimana sabda baginda Rasul, "Afdhalul kalam wa ahabbu ila Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Sebaik-baik kalam, sebaik-baik ucapan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih afdal adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurullah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan sambil berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, sehingga hamba Allah yang diakui sebagai hambanya yang selalu ingat kepadanya. Niscaya Allah ingat kepada kita ketika kita selalu ingat kepada Allah. Fadhkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kepada Allah, niscaya aku pun ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah dzil fadli wal in'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul 'alam wa
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق المقام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله العلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang Riyaya Idul Adha rahimahullah, karena kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, nikmat yang terbesar iman dan Islam, dan nikmat bisa melaksanakan sholat Idul Adha pada saat ini. Semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Adam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, umat-umatnya, mudah-mudahan termasuk kita umat baginda Rasul dapat syafaatul uzma kelak yaumul jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Khatib wasiat khusus kepada diri sendiri maupun kepada hadirin wal hadirat, pada kita tingkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang bahagia, selamat dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wa hadirat sidang Riyadil Adha rahimahumullah. Tema pada saat ini adalah tujuan Allah mensyariatkan penyembelihan hewan kurban. Bahwa dalam surah Al-Hajj ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yang artinya wa'ala bimuradi, dan bagi setiap umat kami syariatkan penyembelihan hewan kurban. Untuk apa penyembelihan hewan kurban disyariatkan oleh Allah Ta'ala? Liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, adalah untuk supaya umat tersebut banyak menyebut nama Allah atas binatang ternak yang diberikan kepada mereka. Liyadhkuru ismallahi, supaya mereka menyebut-nyebut nama Allah, ala ma razaqahum, terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, hanya kepadanya lah kamu berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, dan kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang patuh dan taat. Di sini bisa digarisbawahi bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan penyembelihan hewan kurban adalah liyadhkuru ismallahi, supaya menyebut-nyebut nama Allah. Maka pelaksanaannya adalah alhamdulillah, dari mulai malam tadi kita banyak membaca takbir, tahmid, tahlil, dan insyaallah kita lanjutkan dalam prosesi penyembelihan hewan kurban. Itu intinya di sana adalah banyak-banyak bertakbir, bertahmid, tahlil, menyebut-nyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Sidang yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan mengagungkan namanya. Allah memerintahkan kepada kita menyebut-nyebut namanya,
itu semata-mata bukan untuk menambah keagungan Allah. Dengan menyebut-nyebut nama Allah tidak akan menambah keagungan Allah, atau sedikit menyebut nama Allah tidak akan mengurangi keagungan Allah. Tetapi Allah menyuruh kita berbuat demikian karena untuk kebaikan kita semua. Di antaranya bahwa dengan banyak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah pertanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasul mengatakan, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi." Barang siapa yang cinta sesuatu, maka dia akan banyak-banyak menyebut yang dicintainya itu. Ketika kita cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul, ya perbanyak menyebut nama Allah, perbanyak menyebut baginda Rasulullah SAW dengan selawat kepadanya. Kemudian yang kedua, bahwa dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tawassul, sebagai wasilah, bahwa dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama yang baik itu. Ketika kita banyak menyebut nama Allah, maka qabul doa, ijabah doa itu akan lebih dekat, akan lebih cepat dibandingkan kita berdoa dengan seadanya, dibandingkan kita dengan berdoa asal-asalan saja. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan menyebut-nyebut nama Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Sesungguhnya hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hatimu akan tentram. Maka hamba-hamba Allah yang galau, hamba-hamba Allah yang lagi musing, hamba-hamba Allah yang lagi banyak pikiran, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati akan menjadi tentram. Itulah tujuan Allah mensyariatkan penyembelihan kurban, artinya untuk banyak-banyak menyebut nama Allah, dan hikmahnya diantaranya adalah yang tadi. Dan kalimat takbir, tahmid, tahlil ini adalah kalimat yang paling dicintai Allah, sebagaimana sabda baginda Rasul, "Afdhalul kalam wa ahabbu ila Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Sebaik-baik kalam, sebaik-baik ucapan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih afdal adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurullah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan sambil berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, sehingga hamba Allah yang diakui sebagai hambanya yang selalu ingat kepadanya. Niscaya Allah ingat kepada kita ketika kita selalu ingat kepada Allah. Fadhkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kepada Allah, niscaya aku pun ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wahda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين وسائر البلدان المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ونذكركم فاستغفروا لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.